teman pemilih, kembali lagi di Ngode, podcast KPU Kota Salatiga, tempat kita berbincang seputar demokrasi dan kepemiluan. Nah, beberapa hari yang lalu kami sudah menerima sebuah buku yang sangat menarik dari KPU Provinsi Jawa Tengah dengan judul Yang Tak Terceritakan, Jungkir Balik Petugas Ad Hoc Jawa Tengah tahun 2024. Buku ini memuat kisah nyata, dinamika, dan juga refleksi bagaimana petugas Badan Ad Hoc kami jungkir balik dalam pelaksanaan Pilkada Jawa Tengah tahun 2024. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan salah seorang penulis buku tersebut yang biasanya menjadi host di podcast ini, tapi kali ini kita akan berbincang dengan beliau mengupas tuntas yang tak terceritakan dan bagaimana jungkir balik petugas ad hoc kami dalam Pilkada di Salatiga tahun 2024. Welcome ya Mas Wahyu Budi Utomo yang merupakan anggota KPU Kota Salatiga, Divisi Parma, Sosdiklik, dan SDM. Halo Mas Wahyu, Siap. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Mbak Mayang. Sehat ya hari ini Sehat, ya? Alhamdulillah. Oke, nah kita mulai bincang-bincang pada pagi hari ini. Oke. Sebelum kita kupas terkait yang tak terceritakan, apakah bisa disampaikan dulu kepada teman pemilih apa sih Badan Ad Hoc dan bagaimana proses rekrutmen yang dilakukan oleh KPU Kota Salatiga dalam Pilkada serentak 2024 kemarin? Oke, baik. Jadi teman pemilih bahwa tadi yang disampaikan oleh Mbak Mayang kaitan dengan Badan Ad Hoc. Jadi Badan Ad Hoc ini adalah badan-badan sementara yang dibentuk oleh KPU. Ini dalam rangka untuk membantu tugas-tugas KPU dalam penyelenggaraan pemilu di berbagai tingkatan. Jadi kalau misalnya di berbagai tingkatan itu kan berarti ada di kecamatan, kemudian ada di kelurahan, dan juga sekaligus ada di TPS pada saat hari H. Nah, kalau petugas badan ad hoc yang ada di kecamatan, itu kan PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan, kemudian ada PPS yang bertugas di kelurahan, kemudian KPPS yang bertugas di TPS pada saat hari H pemungutan. Nah, untuk masalah perekrutan, itu kan KPU ini kan punya dasar hukum. Di samping Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 tahun 2017, kemudian PKPU 8 tahun 2022, kemudian juga keputusan KPU 475 tahun 2024, semua itu menjelaskan, merangkum timeline dalam hal perekrutan badan ad hoc. Yang paling utama adalah kita mengumumkan. Jadi kita mengumumkan, kita mempublikasi, mensosialisasikan kepada masyarakat melalui media sosial KPU. Itu yang pertama. Kemudian kita sebelumnya juga lakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait karena perekrutan badan ad hoc ini tidak hanya kemudian hanya gawe KPU. Jadi kita harus melibatkan pihak-pihak terkait dalam mensukseskan agenda-agenda perekrutan badan ad hoc, baik di tingkat PPK, kemudian PPS, dan lain sebagainya. Nah, prosesnya juga panjang, tidak kemudian 1 minggu setelah kita umumkan, kemudian 1 minggu kemudian kita bisa melantik, tetapi prosesnya sangat lama sekali ya. Jadi ada timeline-nya. Jadi timeline ini adalah kayak target. Jadi di beberapa hari ke depan kita harus menyelesaikan apa, itu sudah ada semua. Dan di PKPU 2 tahun 2024 tentang jadwal tahapan pilkada itu juga ada timeline-nya. Jadi semuanya serba sudah ada tahapan-tahapannya. Apalagi tahapan untuk PPK dan PPS ya, mulai dari kemudian pendaftaran, kemudian calon anggota badan ad hoc ini harus kemudian juga memasukkan link data ke Siakba. Kemudian setelah Siakba apakah selesai ya? Enggak juga, ternyata harus dipenuhi melalui hard copy, administrasi melalui hard copy. Yang belum lengkap bisa dilengkapi. Terus nanti baru kita umumkan lolos administrasi. Masih ada tanggapan masyarakat, gitu ya. Jadi prosesnya panjang ya? Kayak daftar pemilih ada tanggapan masyarakat, lah ini juga ada tanggapan masyarakat. Sampai kemudian nanti
PPK PPS itu kan kita pakai tes CAT ya. Oh, Ya. ternyata memang ada tesnya, Ya, tidak semudah itu tidak ya, mau semudah itu. jadi badan ad hoc ya. Iya, betul Mbak Mayang. Jadi untuk menjadi badan ad hoc seperti kemarin yang pengalaman pilkada kemarin, bahkan di Pileg Pilpres kita juga melaksanakan yang namanya tes CAT untuk calon-calon anggota itu. Tesnya CAT ya, berarti Ya, CAT. tes melalui komputer Komputer ya? betul. Jadi ini apa ya? Salah satu bentuk profesionalitas lah ya, salah satu bentuk profesionalitas yang dilakukan oleh KPU. Dan ini kan hasil angka ini nggak bisa dimanipulasi gitu ya. Jadi semuanya sesuai dengan hasil, misalkan hasilnya baik ya dia akan diterima, kira-kira begitu. Berarti KPU tuh sebenarnya sudah punya standar yang cukup tinggi ya Mas Sudah, ya, dalam iya. prosesnya pun untuk bisa menjadi badan ad hoc ternyata ada beberapa mekanisme yang harus dilalui ya, termasuk betul. tadi tes CAT ya, Betul. yang itu tidak bisa dimanipulasi. Betul sekali. Hasilnya. Iya. Nah itu baru kemudian wawancara ya, tes wawancara. Jadi setelah tes CAT itu kan belum selesai ya, harus tes wawancara, kemudian baru diplenokan oleh anggota KPU, dari ketua sampai anggota memplenokan. Ya hasil poin-poin dari pleno itu kan ya referensi-referensi dari pengalaman kemarin. Misalkan ada badan ad hoc yang kemarin sudah ikut kemudian ikut lagi, ya kita akan lihat. Berarti semacam evaluasi juga ya, terhadap kinerja yang sebelumnya. Betul, ya. Semacam evaluasi dari kinerja sebelumnya. Okay. Itu kira-kira Mbak Mayang. Berarti bisa kita simpulkan ya, ternyata untuk memilih petugas ad hoc kita, khususnya di kecamatan dan juga di desa itu prosesnya panjang. Jadi KPU sudah punya satu mekanisme yang ternyata cukup kompleks. Terstruktur betul. Untuk memilih orang-orang yang terbaik, betul ya? Betul, memilih orang yang terbaik. Oke, seperti itu. Kalau untuk KPPS gimana Mas? Apakah prosesnya sama atau lebih simpel? Karena kan kalau KPPS itu kita butuh banyak ya, dan kemarin untuk KPPS itu kan sempat viral. Iya, gitu. Betul. Jadi kalau KPPS di Pileg Pilpres kemarin kan kita hampir 5.000-an lah, 5.000-an anggota KPPS. Kalau di Pilkada kemarin dari 300 TPS, 301 lah ya, satu yang kemudian di lapas, itu kita butuh 2.107 anggota KPPS. Banyak ya, 2.100 untuk ukuran Salatiga wilayah Salatiga ya, kota kecil aja kita butuh sekitar 2.100 orang untuk menjadi petugas di hari H yang melayani pemilih. Jadi kan ini yang berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Iya, betul. Dan perbedaannya sebenarnya kan kalau KPPS itu nggak ada tes CAT. Oh gitu, ya. Jadi lebih mudah syaratnya ya. Lebih mudah, dan tentu karena lebih mudah dan kebutuhan secara kuantitas lebih banyak, secara otomatis kan ada beberapa pos yang memang, ya itu memang dari ketentuan memang tidak ada ya. Jadi dari ketentuan memang tidak ada. Yang jelas bahwa yang terpenting bagi KPPS adalah tes kesehatan, itu harus ya. Jadi harus sehat ya, harus sehat, ya. Harus prima ya, harus prima. Betul ya. Ya karena ini kan pengalaman pemilu 2019. Oh ya, betul. Jadi banyak yang sakit dan juga berguguran lah kira-kira. Iya. Jadi ini menjadi pengalaman bagi KPU yang akhirnya meskipun sebenarnya polanya masih sama, tetapi alhamdulillah di Pileg Pilpres dan Pilkada kemarin, alhamdulillah untuk Kota Salatiga aman. Ya. Okay. Itu juga saya rasa tidak lepas dari proteksi kita ya. Tadi kan salah satu hal yang disampaikan adalah syarat kesehatan, dan itu memang benar-benar kita perhatikan, kita strict, kita cari badan ad hoc yang sehat, muda, prima, dan juga sehat untuk bisa bekerja melayani masyarakat di hari H. Oke, kalau menurut Mas Wahyu, seberapa penting sebenarnya peran badan ad hoc kita dalam mendukung kesuksesan Pilkada 2024? Kemarin kan kalau di Salatiga semuanya aman ya Mas ya? Aman. Saya rasa juga sesuatu yang aman dan berjalan baik itu kan tidak terlepas dari support teman-teman di ad hoc, mulai dari PPK, PPS maupun yang garda terdepan kita ya, KPPS. Nah, menurut Mas Wahyu, seberapa penting dukungan support mereka terhadap kesuksesan Pilkada di Salatiga? Iya, yang
Sebenarnya banyak Mbak Mayang ya, tetapi yang paling esensial adalah terlaksananya penyelenggaraan pemilu gitu kan. Jadi ini menjadi gambaran, kalau contohnya misalkan begini, terlaksananya penyelenggaraan kepemiluan di berbagai tingkatan. Jadi misalkan kaitan dengan pemutakhiran daftar pemilih. Kalau misalkan nggak ada ad hoc, kan nggak mungkin KPU akan turun sendiri gitu ya. Karena contoh misalkan kayak pemutakhiran daftar pemilih eh, apa dari DPS sampai DPT, dari proses kemudian pencoklitan dan lain sebagainya itu kan membutuhkan jumlah orang yang banyak. Sangat tidak mungkin kemudian KPU akan bekerja sendiri. Bukan berarti bahwa KPU apa namanya eh, apa namanya ya secara kuantitas itu kan SDM di KPU kan kita secara kuantitas ya, jadi secara jumlah terbatas. Jadi secara otomatis perekrutan badan ad hoc ini menjadi satu hal yang niscaya lah, menjadi keharusan untuk membantu terselenggaranya kepemiluan. Pencoklitan kita butuh badan ad hoc, pemetaan TPS kita juga butuh badan ad hoc. Kemudian sosialisasi sampai di wilayah kecamatan, kelurahan sampai lingkungan yang mengikut sertakan dengan kolaborasi lah dengan komunitas-komunitas lingkungan itu juga badan ad hoc. Butuh badan ad hoc ya. Kemudian BIMTEK ya, BIMTEK KPPS itu juga kita butuh badan ad hoc. Kalau semua harus dikerjakan oleh KPU, ya kemungkinan di pilkada serentak kemarin nggak akan terlaksana gitu ya. Itu akan terlaksana di bisa tahun depan, tahun depannya lagi. Jadi itulah betapa pentingnya badan ad hoc dalam penyelenggaraan kepemiluan. Oke, jadi memang badan ad hoc itu mensupport hampir di semua tahapan pemilu ya. Betul. Mulai pemutakhiran daftar pemilih itu adalah proses kita menyeleksi siapa saja yang bisa jadi pemilih ya Mas ya. Iya. Kemudian sosialisasi adalah bagaimana kita memberikan informasi kepada masyarakat sampai yang terendah ya. Iya, sampai maksudnya level terbawah RT RW yang mungkin kita akan kesulitan menjangkau karena jumlah yang sangat luas ya, sangat luas, sedangkan personil kita terbatas. Kemudian juga mungkin logistik juga ya Mas ya. Betul. Bagaimana barang-barang kebutuhan di TPS kita bisa sampai di TPS tepat waktu ya. Betul. Itu juga butuh support dari badan ad hoc. Ternyata sebegitu besar. Timeline itu harus didukung dengan SDM kira-kira gitu. Betul. Jadi gawe pemilu yang begitu kompleks itu sangat membutuhkan support dari badan ad hoc. Nah, menurut Mas Wahyu, tantangan terbesar apa yang dihadapi dalam proses rekrutmen gitu? Karena kan proses ini membutuhkan orang yang banyak ya. Tadi disampaikan misalnya aja KPPS kita butuh sekitar 2.100 orang. Tentunya kan bukan persoalan yang mudah untuk bisa merekrut orang yang tepat untuk pelaksanaan pemilu. Nah, tantangan terbesarnya? Kalau tantangan terbesar sebenarnya dalam hal badan ad hoc itu dalam hal perekrutan ya. Tapi lebih detailnya dari perekrutan adalah pemenuhan komposisi badan ad hoc itu memang menjadi tantangan tersendiri. Jangankan di wilayah KPPS ya, di wilayah PPS pun kita ini menjadi kilas balik gitu loh. Jadi ini pengalaman yang pengalaman yang berulang sebenarnya. Jadi fenomena bahwa loyalitas pertemanan, misalkan teman yang satu mengundurkan diri, kemudian semuanya juga ikut mengundurkan diri untuk jadi calon anggota badan ad hoc, ini terjadi juga di Kota Salatiga. Namun demikian ya karena kita cepat dan tepat dalam kita butuh keakurasian juga. Jadi misalkan ini harus cari pengganti yang memang minimal karena kita dipedomani oleh ketentuan hukum ya, peraturannya, juknisnya gitu. Jadi yang penting juknisnya diikuti dulu, baru kemudian juknisnya bicara seperti apa, SOP-nya bagaimana, ya kita ikuti itu. Dan alhamdulillah terpenuhi kira-kira begitu. Tapi itu menjadi tantangan tersendiri lah. Jadi tantangan terbesar itu meramu tim ya Mas ya? Iya betul. Karena kan badan ad hoc kita itu semuanya kolektif kolegial ya. Misalnya PPK ada 5 orang, TPS ada 3 orang, di KPPS ada 7 orang. Jadi bagaimana meramu sebuah tim
agar bisa jadi tim terbaik Iya, gitu ya. tim Karena yang kan solid harus lah. tim yang solid karena Iya. harus mewakili berbagai aspek, betul. Betul. Oke. Terus apakah ada dinamika atau drama yang unik selama proses rekrutmen kemarin? Bisa diceritakan ke Iya. teman pemilih. Jadi kalau misalkan cukup ya mendramatisir dalam tanda kutip ya, cukup Iya. mendramatisir, kemudian cukup menguras energi. Ya sebenarnya ini bukan berarti bahwa ini bagian dari curhat, enggak ya. Cuman kalau kita bicara tentang tahapan, ketika nggak ada masa tahapan, paling seperti itu aja kok, nggak Iya. bisa gitu ya. Tapi ketika kita membicarakan itu dalam konteks pada saat tahapan itu kan beda cerita. Iya. Meskipun kejadian itu berulang, tetapi lagi-lagi ini akan menjadi kesan tersendiri lah. Dan lagi-lagi bahwa pemenuhan badan ad hoc ini memang hal yang menurut saya hal yang urgent ya, kaitan dengan pemenuhan komposisi seperti tadi disampaikan, komposisi karena dalam persyaratan itu kan jelas dalam pertimbangan persyaratan itu kan satu, komposisi tidak harus didominasi oleh yang semua yang tua atau berpengalaman. Harus ada proses kaderisasi di situ. Kemudian melek terhadap IT karena KPU sekarang petugas KPPS itu juga dibekali dengan aplikasi Sirekap. Nah, secara otomatis ada yang harus pinter IT. Jadi ada begitu. Teknologi informasi yang Betul. Digunakan ya. Jadi harus ada yang bisa support menjalankan tugas itu. Iya, betul begitu, Mbak. Kira-kira. Oke. Kita bahas ke buku ya, Mas ya. Jadi di buku ini Mas Wahyu menulis satu cerita yang cukup unik menurut saya. Judulnya adalah Tiji Tibeh. Ora siji ora kabeh. Bisa diceritakan ke teman pemilih apa sih yang melatar belakangi? Kenapa bagian cerita itu yang akhirnya dibukukan gitu dalam buku ini? Buku ini. Betul. Oke, ini sebenarnya ini kalau dibilang ini suatu keberuntungan ya mungkin keberuntungan juga ya. Karena tidak ada faktor yang disengaja. KPU provinsi waktu itu kita koordinasi di Semarang sudah ada pembagian tema begitu. Nah, kebetulan malah Salatiga ke bagian yang dalam hal perekrutan. Akhirnya kita buat kan gitu. Oh, ini cerita tentang perekrutan badan ad hoc. Iya, jadi ada yang perekrutan, kemudian banyaklah ada 4 kalau nggak 3. Ada 3 tema lah. Kebetulan Salatiga masuk dalam kelompok perekrutan. Nah, akhirnya kita buat, kita kan berdasar kepada refleksi. Jadi kita menceritakan kronologis dari awal sampai akhir lah dalam jungkir balik perekrutan badan ad hoc. Nah, hal-hal ini yang memang sebenarnya kan yang kita ceritakan itu adalah fakta dan realita di lapangan. Jadi dinamakan jungkir balik itu memang seperti roller coaster ya. Yeah. Naik turun ya. Kemudian seperti kejadian kemarin misalkan dalam hal ini lagi-lagi yang kita ulang adalah masalah pemenuhan badan ad hoc. Itu memang memerlukan energi yang luar biasa. Nah, kemarin sampai yaitu tadi muncul fenomena TGTB itu kan akhirnya kita tidak bisa menyelesaikan suatu persoalan dengan kacamata kuda, tapi kita harus melihat satu persoalan, tetapi kita bisa menyelesaikan itu dengan berbagai macam cara. Contohnya misalkan kita harus koordinasi secara vertikal. Dalam persiapan itu kan kita sudah koordinasi secara vertikal dengan KPU RI, KPU provinsi, koordinasi secara horizontal dengan Pemkot, ya, pemerintah kota, OPD, kecamatan, dan lain sebagainya. Sampai di level bawah. Semua yang telah kita koordinasikan ini kan coba kita hidupkan terus gitu. Supaya mesin koordinasi ini harus berjalan. Dan akhirnya ya sempat ya masuk juga viral, bahkan masuk koran gitu ya. Gitu. Tapi ya sudah, enggak apa-apa. Artinya kita tidak menyesali itu, tetapi bagaimana kemudian cita-cita kita kan cuma satu, gimana caranya badan ad hoc itu terpenuhi secara komposisi. Saya kira itu sudah selesai. Jadi gitu. Memang ini salah satu dramanya ya Mas ya, iya. Drama kan, dan nggak hanya muncul di pilkada ini ya, jadi ada fenomena. Betul. Karena tadi badan ad hoc kami itu bersifat kolektif kolegial. Ketika di salah satu daerah menginginkan
satu tim yang jadi Heeh. ketika salah satu orang itu mundur, Betul. semuanya ikut mundur gitu ya. Karena ternyata begini juga Mbak Mayang, bahwa kelas Salatiga yang 4 kecamatan, 23 kelurahan, itu secara sosiokultur masyarakatnya itu kan berbeda-beda. Betul. Jadi kondisi masyarakat di daerah salah satu gitu ya, kemudian dalam menyelesaikan persoalan di sana nggak bisa kemudian dilakukan caranya itu di tempat yang lain. Jadi memang ada masyarakat yang memang cara berpikirnya homogen. Jadi ada yang heterogen. Jadi memang inilah cara kita untuk menyelesaikan ya, membaca, oh ya secara geografis itu seperti ini, secara sosiokultur seperti ini. Itu kan yang kemudian membuat ini agak tersendat ya. Tapi meskipun semuanya sudah sesuai prosedur. Gitu. Dan ini kayak nampaknya juga jadi tantangan nggak hanya di Kota Salatiga ya. Betul. Ketika kita melihat proses kemarin, misalnya saja di rekrutmen PPK PPS itu di wilayah lain itu seringkali harus membuka perpanjangan pendaftaran. Jadi kayak seperti fenomena keinginan masyarakat untuk ikut menjadi bagian ya, berpartisipasi dalam pemilu maupun pilkada melalui badan ad hoc itu ada kecenderungan untuk menurun gitu. Iya. Nah, menurut Mas Wahyu di Salatiga sendiri bagaimana kemarin? Kalau di Salatiga, kalau dikatakan menurun enggak ya, stabil lah, biasa aja. Jadi ya lagi-lagi kan karena kalau misalkan badan itu misalkan KPPS gitu ya. Kalau KPPS biasanya masyarakat akan menanyakan gitu, bayarannya berapa gitu kan ya. Hal ini kan yang memang ya saya kira itu hal yang lumrah ya, karena kerja dalam domain politik itu tentu banyak tekanan. Tapi tekanan ini kan jadi tantangan ya. Ya baik bagi badan ad hoc maupun juga bagi tantangan bagi KPU. Saya kira untuk yang Salatiga kita nggak kesulitan ya. Kita nggak kesulitan untuk mencari pada pemilu Pileg Pilpres kemarin jumlah yang sedemikian banyak ya akhirnya terpenuhi. Kemudian jumlahnya secara kuantitas menurun di pilkada, semuanya alhamdulillah terpenuhi. Juga. Jadi untuk di Salatiga animo masyarakat untuk mendukung pemilu ya, itu ternyata masih cukup tinggi. Ya. Dengan hal ini salah satu dibuktikan dengan keinginan masyarakat untuk berpartisipasi jadi petugas ad hoc kita. Oke, kalau menurut Mas Wahyu, bagaimana semestinya kita memaknai kerja-kerja badan ad hoc yang seringkali jadi garda terdepan, tapi jarang menjadi sorotan gitu. Jarang disorot media itu. Karena kan frame-nya pasti KPU ya, padahal kan itu garda terdepan kita misalnya KPPS ya, yang di hari H itu harus berinteraksi dengan masyarakat, menyelesaikan masalah pertama yang timbul di TPS misalnya seperti itu. Bagaimana menurut Mas Wahyu? Ya, ini lagi-lagi tentang demarkasi ini ya, pembagian wilayah kerja. Kan PPK maupun PPS kan nggak bisa membuat kebijakan. Jadi tidak ada keputusan PPK, tidak ada keputusan PPS. Jadi adanya keputusan KPU. Jadi dari sisi pembuat kebijakan itu jelas KPU. Jadi PPK dan PPS menjadi mitra terselenggaranya kepemiluan, tahapan kepemiluan di berbagai tingkatan. Nah, cuman kemudian memang yang sering disorot KPU ya, itu hal yang wajar ya, karena lagi-lagi ketika misalkan kita yang dinanti-nantikan oleh masyarakat itu kan misalkan lah dalam hal pleno di tingkat pada saat rekapitulasi, misalkan pemungutan suara di TPS, semua akan melihat dalam skala TPS, dalam skala kecamatan. Orang pasti akan menunggu, apalagi momennya pilkada, yang ditunggu pasti hasil akhirnya kan. Betul. Gitu. Jadi, wah TPS ini masih sementara, kecamatan ini masih sementara. Lah nanti penetapan itu ada di tingkat KPU. Gongnya di sana, ya? Iya. Jadi hulu hilirnya ada di KPU lah, kira-kira begitu. Mbak Mayang. Kita sedikit berefleksi ya Mas ya. Kemarin sudah melalui berbagai hal jungkir baliknya dalam rekrutmen badan ad hoc, bisa
disampaikan kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil untuk proses rekrutmen ke depan gitu. Ya, yang jelas bahwa kejelian kita dalam melihat persoalan itu yang pertama. Karena ternyata meskipun yang dibahas itu seperti kok dulu pernah begini ya, sekarang begini lagi ya. Ya hal itu wajar lah gitu ya. Karena memang persoalannya memang seperti itu. Nah, tinggal kemudian cara kemudian kita melihat persoalan, kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana cara kita menyelesaikan. Itu yang paling, dua hal itu menjadi kunci lah. Lihat persoalan, misalkan persoalan yang sama di waktu yang berbeda, bagaimana penyelesaiannya kira-kira kan. Seperti misalkan kayak, saya kira ini juga pernah terjadi di pemilu 2019 lah, pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, itu akan berulang di pemilu 2024, hanya tahun dan momennya aja yang berbeda. Ya. Kemudian cara menyelesaikannya bagaimana? Karena kan lagi-lagi bahwa kaitan dengan badan ad hoc itu kan koordinasi secara berlapis, koordinasi secara masif itu kan sudah kita lakukan, sudah kita laksanakan. Bahkan jauh-jauh hari sebelum perekrutan badan ad hoc, kita mendorong kepada teman-teman, misalkan dalam hal perekrutan KPPS, kita mendorong ke teman-teman PPK PPS supaya ayo sosialisasi ini nih. Yang penting nanti disampaikan aja ke masyarakat, sampai tunggu sampai KPU nanti membuat pengumuman resmi kan gitu. Jadi ini dalam rangka kita juga mempersiapkan wah ya ini memetakan lah kira-kira DIM, daftar inventaris masalah itu kan tetap kita punya, kira-kira begitu. Jadi dari itu kemudian kita bisa petani, kita bisa memetakan, dan kita bisa mencari solusi, tidak hanya KPU ya, tetapi seperti sampai tadi terbawah sampai terbawah ya, level terbawahnya kita gitu. Kan juga melakukan monitoring juga kan, monitoring pada saat BIMTEK, pada saat pleno, pada saat pemungutan suara, pada saat hari H kita juga lakukan itu. Itu fungsi kontrol kita. Fungsi kontrol kita, iya. Gitu Mbak Mayang. Oke, nah dari jungkir balik yang sudah kita alami dalam proses rekrutmen ternyata berbuah manis ya. Oh, iya. Jadi kemarin di ajang Luwih Becik Luwih Nyenengke yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, Kota Salatiga, KPU Kota Salatiga memperoleh penghargaan terbaik pertama dalam proses seleksi badan ad hoc Pilkada 2024. Nah, boleh diceritakan, di-spill terkait dengan hal tersebut, Mas? Penghargaan? Iya. Jadi yang pertama tentu ini kebanggaan ya, Mbak. Tetapi lagi-lagi bahwa ini seperti rezeki yang tidak disangka-sangka. Karena kita berangkat di acara KPU Provinsi tinggal berangkat gitu ya. Kita nggak ada kemudian bahkan tidak ada pikiran bahwa kita nanti akan menerima penghargaan. Jadi kita nothing tulus lah. Nothing tulus kita memenuhi undangan dari KPU Provinsi. Ya, kemudian ya di acara itu kita pun juga nggak berpikir jangankan mendapat penghargaan, dapat nominasi aja kita nggak sampai gitu. Dan alhamdulillah pada saat pengumuman ternyata Salatiga terbaik pertama. Jadi ini satu kebanggaan dan kita meyakini bahwa ternyata kerja-kerja kita itu ternyata kita telah menjalani prosesnya dengan benar, ya, dengan benar, dengan baik, dan kita kan terkenal dengan pasukan 2359 ya, 23.59. Jadi kita dalam hal pemenuhan aja kalau belum 23.59 kita tidak pulang. Jadi karena pantang pulang sebelum apa ya? Gitu kira-kira Mbak Mayang. Oke, kalau menurut Mas Wahyu berdasarkan apa ya ini tadi ya penghargaan tadi, apakah ada inovasi atau strategi khusus yang dilakukan oleh KPU Kota Salatiga yang dianggap berhasil sehingga kita dapat penghargaan gitu? Yang jelas ini kita sebenarnya nggak punya ini ya, maksudnya nggak punya inovasi yang kemudian sangat mencolok, enggak sih. Cuman yang menjadi hal yang esensial adalah ya penyelesaian masalah itu dilakukan secara tepat,
cepat dan akurat gitulah kira-kira. Jadi semua terukur dan pada prinsipnya secara esensial kan kita menjalankan SOP. Sudah ada SOP-nya tinggal kita jalankan aja sebenarnya. Karena sudah ada PKPU-nya, sudah ada keputusan KPU-nya. Jadi semua domain aturan itu sudah ada, tinggal kemudian kita laksanakan itu. Oke, jadi dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita bisa memenuhi semua ketentuan dalam SOP dan peraturan terbaik gitu ya Mas ya. Jadi misalnya untuk pendidikan itu kita bisa berbangga ya karena hampir 99% dari badan ad hoc kita itu memenuhi syarat minimal yaitu SMA dan itu mungkin di beberapa di beberapa daerah tidak bisa memenuhi kategori tersebut ya. Jadi misalnya di KPPS yang butuh banyak orang itu kita bisa memenuhi pendidikan minimal SMA ya. Kemudian dari sisi komposisi kita juga terukur ya. Terukur. Jadi meskipun kalau dalam persyaratan kan jadi pertimbangan persyaratan, tetapi komposisi ini tetap harus kita penuhi juga. Meskipun pertimbangan ya, tetapi kan harus tetap harus kita penuhi karena memang momen pilkada ini, pileg, pilpres, pilkada ini kan pakai aplikasi, jadi kita komposisi harus kita atur juga gitu. Sebisa mungkin ada proses generasi lah, kaderisasi, regenerasi gitu. Jadi KPU provinsinya juga menyampaikan waktu itu. Jadi dilihat misalkan mereka yang punya kapasitas pengalaman lingkungan, ada yang punya kapasitas dia pinter IT. Nah ini kita kombinasi jadi satu. Kira-kira gitu. Jadi kembali seperti yang disampaikan tadi, bagaimana meramu tim terbaik ya, agar bisa mendukung proses kelancaran pilkada. Iya. Oke. Mas bisa disampaikan ke teman pemilih apakah ada satu momen yang menyentuh gitu ketika berinteraksi dengan badan ad hoc, karena kan sebagai divisi SDM pasti banyak berinteraksi dengan badan ad hoc yang jumlahnya sekian banyak gitu. Bisa disampaikan kepada teman pemilih. Kalau interaksi dengan teman-teman badan ad hoc itu ya karena kita kan terbagi menjadi 4 korwil ya, 4 wilayah. Jadi saya kira dan kebetulan saya di salah satu kecamatan di Tingkir. Kalau kemudian secara detail harus menjelaskan secara detail di kecamatan yang lain, tentu teman-teman komisioner yang lain yang lebih paham. Tetapi saya kira polanya sama ya. Jadi suka dukanya itu tetap ada. Jadi marah-marahan ya tetap ada lah, wajar namanya gawe domain kerja politik, memang dalam domain politik memang seperti itu. Kemudian merasa dioyak-oyak, kemudian KPU gimana sih begini dan begitu gitu ya. Jadi suka dukanya banyak. Tetapi dalam hal kemudian kita misalkan, nah ini yang menjadi PR nih, misalkan kemarin ada anggota PPS itu kan baru ya, tiga-tiganya personalnya itu baru. Ini akhirnya kita keroyok bareng-bareng, kita keroyok dalam arti kita dampingi bareng-bareng supaya kemudian anggota badan ad hoc yang baru ini bisa ngerti pola kerja dalam penyelenggaraan. Itu kan harus kita keroyok bareng-bareng ya, teman-teman PPK lah dan PPS yang lain ya, yang kemudian menemani. Ini ya sampai kemudian ya komunikasi itu naik turun lah, dinamika itu naik turun. Nah ini yang bikin ya kangennya di situ kira-kira. Emosionalnya di situ. Oke, jadi karena harus mengawal ya, mengawal badan ad hoc yang semuanya baru di salah satu kelurahan. Betul. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir, apakah ada harapan atau pesan yang ingin disampaikan kepada calon-calon badan ad hoc di masa depan gitu, agar bisa bekerja sama dan bisa mendukung baik pemilu maupun pilkada di yang akan datang. Nah, tentu ini penting ya. Yang pertama yang paling urgent adalah siapkan diri. Itu penting. Siapkan diri itu termasuk jiwa dan raga. Karena ini adalah kerja-kerja dalam domain politik. Kemudian yang selanjutnya ya siap kerja kolektif. Jadi dapat dipastikan bahwa kepemilian yang akan datang itu juga perekrutan badan ad hoc itu jelas menjadi hal yang urgent. Komposisi terutama.
terutama yang muda-muda ya, karena zaman semakin ke depan, tahun semakin bertambah itu kan teknologi juga semakin maju. Betul. Kita juga belum tahu nanti apakah KPU RI misalkan mengembangkan suatu aplikasi yang baru yang lebih cepat, lebih bernas lah ya, kira-kira begitu. Kita juga nggak tahu. Jadi ini siapkan bagi teman-teman, apalagi pemilih pemula, teman-teman pemilih ya, pemilih pemula. Nah ini keahlian Anda semua dalam hal melek terhadap IT ini bisa dimanfaatkan untuk itu. Kemudian yang selanjutnya ya siap untuk belajar. Karena kerja-kerja kepemiluan ini nggak bisa kemudian hanya kita mengerti dalam satu hari, kita pahami dalam satu hari, tapi melalui proses, melalui perjalanan. Kemudian yang terakhir adalah ya siap kerja hari kita adalah hari kalender gitu. Hari kita hari kalender itu artinya ketika KPU misalkan memberikan instruksi, memberikan instruksi kepada teman-teman ad hoc nantinya misalkan, ya siap harus ditelepon jam 10 malam dan harus diselesaikan malam itu juga, ya harus siap. Tidak ada disemayani terus gitu, misalkan jam 11 lo kenapa kok misalkan kok Mas Wahyu bisa bilang gitu ya, karena sudah merasakan gitu ya. Di BPK dulu kalau pulang ke KPU misalkan sampai 2:30, sampai 1:30 pagi, lembur masalah data itu hal yang wajar. Hujan geluduk ya harus kita terjang gitu kira-kira. Ternyata ya. begitu ya. luar biasa ya, artinya kinerja Badan Ad hoc ya. Nah yang lebih penting, yang terakhir untuk Badan Ad hoc baik PPK, PPS dan juga KPPS, integritas. Integritas itu nomor satu lah. Itu jadi penyelenggara itu yang nomor satu semboyannya adalah integritas. Sudah, itu hal yang nggak bisa ditawar. Harga mati ya. Jadi kayak NKRI lah. Kalau dalam dunia kepemiluan, integritas. Bhinneka Tunggal Ika yaitu integritas lah, kira-kira begitu. Gitu Mbak Mayang. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Ternyata luar biasa sekali ya Mas ya. Di balik kesuksesan Pilkada serentak 2024, khususnya di Salatiga, ada kisah yang luar biasa mendukung, yang ternyata mungkin tidak kita pahami ya, bahwa ada dukungan dari sekitar 2.200 orang yang ikut mendukung perjuangan kita, yang penuh dengan dedikasi, suka duka, dan itu tadi ya, jungkir balik yang luar biasa. Nah ini saya ucapkan terima kasih lah ya pada teman-teman Badan Ad hoc PPK, PPS semuanya di 4 kecamatan, 23 kelurahan dan di 301 TPS dalam pelaksanaan pilkada kemarin, dan alhamdulillah di Kota Salatiga aman Sulaiman, kira-kira begitu. Aman Sulaiman, tidak ada kendala yang berarti. Kemudian ya kita juga tidak mengharapkan ada chaos dan lain sebagainya. Semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Jadi terima kasih sekali lagi pada teman-teman Badan Ad hoc yang berpartisipasi di pilkada kemarin, dan ya kita tunggu di momen-momen kepemiluan yang akan datang gitu ya. Nah, semoga kita bisa berjumpa lagi lah di lain kesempatan. Gitu Mbak Mayang. Baik, terima kasih Mas Wahyu atas sama-sama Mbak Mayang, waktu, obrolan dan juga kisah inspiratifnya. Semoga kita bisa ngobrolin hal lain yang lebih menarik di lain waktu. Untuk teman pemilih, ikuti terus ngobrolin demokrasi, sebuah podcast dari KPU Kota Salatiga yang berbincang terkait dengan pemilu dan juga demokrasi. Sampai berjumpa di episode ngode berikutnya. Salam demokrasi. Salam demokrasi.